Belum nyala. Enggak, belum dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia iman, Islam, sehat walafiat, umur panjang, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dan hadir di rumah saya dalam rangka tasyakuran akikah putri saya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Muqarrabin Bapak Haji Mardi. Alhamdulillah, orang pertama yang hadir. Pak D saya, Pak D Basirun, alhamdulillah beliau juga hadir. Ibu RW 004, Ibu Hermawati hadir. Ini saya nyarinya di sini, pantesan nggak ada. Yang saya hormati Ibu Ketua RT 007, Ibu Lili. Ibu Lili pasti di ping nih. Saya hafalin dulu. Alhamdulillah, Ibu Ketua Majelis Taklim Nurbaiti, Ibu Aizah. Oh, nggak hadir. Ini. Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ibu Mulyati, alhamdulillah hadir. Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa, Ibu Mahmudah, alhamdulillah ada di belakang, alhamdulillah. Yang saya hormati pula Kepala TK Al-Muhajirin, Ibu Runi, hadir. Ibu Runi belum ya? Gurunya aja. Guru-guru dari TK Al-Muhajirin, alhamdulillah. Kawan-kawan saya, teman-teman guru dari SMP Islam Tugasku di Pulau Mas, alhamdulillah hadir. Ini rumahnya jauh-jauh, ada yang rumahnya di Depok, ada yang rumahnya di Jakarta Timur, ada yang rumahnya dekat. Nih rumahnya dekat ini yang lagi megang kamera. Ini TU, Tata Usaha di SMP Islam Tugasku. Rumahnya dekat rel kereta api, makanya dia nggak bisa tidur dengar suara kereta mulu. Alhamdulillah. Kemudian para jamaah ya, alhamdulillah, ini silakan hadir. Nih ada Pak Mali, guru dari SMP Islam Tugasku juga. Silakan Pak. Keluarga besar dari Tangerang ya. Dari kita, saya manggilnya Babak ya, Babak Zarkasih dan Ibu Juanah, alhamdulillah hadir. Keluarga dari istri saya dari Tangerang, dan keluarga besar saya, keluarga besar Bapak Mahfid, alhamdulillah juga beberapa sudah ada yang hadir, beberapa juga masih ada yang masih dalam perjalanan. Semoga bisa hadir bersama kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sambil makan aja dah. Sambil makan ya. Santai aja. Saya mah kalau di masjid saya serius. Kalau di rumah mah santai, banyak bercandanya ini. Ya. Kalau di masjid baru itu dalil semua. Kalau di sini mah santai aja, Ibu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami sekeluarga merayakan tasyakuran akikah dalam rangka menjalankan sunnah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi
tuzbahu bihi yauma sabi'ihi wa yuzbahu wa yuhlaku wa yusamma. Bahwa setiap anak yang baru dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya, tergadaikan. Sama kayak kita menggadaikan motor, menggadaikan mobil, kan harus ditebus, Bu ya. Nah, cara nebusnya adalah dengan akikah. Maka pada hari akikah itu, maka dipotonglah kambing pada hari ketujuhnya. Pada hari ketujuh nggak bisa, boleh pada hari ke-14-nya. Hari 14-nya nggak bisa, boleh ke hari 21-nya. Hari 21-nya nggak bisa, nggak usah ngeliat kalender lagi, udah. Kapan aja boleh, semampunya. Karena pas hari ketujuh, pas hari Ramadan saya waktu itu. Jadi nggak mungkin kita mengadakan acara. Alhamdulillah hari ini udah hari yang ke sebulannya lebih. Ya, baru kami mengadakan akikah. Doa-doa yang dipanjatkan, alhamdulillah, terima kasih banyak doa-doa yang dipanjatkan untuk putri kami. Sebagaimana dulu para nabi-nabi mengajarkan doa-doa yang baik untuk anak-anak kita. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, istriku, anak-anakku, keluargaku semuanya adalah ahli sholat. Ahli sholat. Yang Nabi Ibrahim inginkan pertama kali adalah menginginkan keluarganya menjadi ahli sholat. Kalau sudah menjadi ahli sholat, maka ia akan mudah menjadi ahli dalam ibadah-ibadah lainnya. Ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, ahli kebaikan-kebaikan, itu semua diawali dengan ahli sholat. Kalau sholatnya benar, maka semua amal ibadah yang lain gak usah dilihat lagi, udah pasti benernya. Makanya sholat menjadi amal pertama yang akan dihisap nanti pada yaumil akhir. Sholatnya dulu. Tepat waktu gak? Rutin gak 5 waktu? Atau kalau rutin tepat waktu gak? Atau kalau tepat waktu berjamaah gak? Jadi semuanya dikoreksi. Semakin tinggi, semakin berkualitas, maka semakin mudah dia dalam menjalankan ibadah. Kemudian dalam Al-Furqan doa lagi, alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluargaku, anak-anakku, istriku semuanya qurrata a'yun, penenang mataku, pelipur laraku. Jadi kalau kita punya keluarga, pengennya keluarga yang menenangkan. Ketika kita pulang kerja, nyampe rumah ngelihat anak-anaknya lucu, hilang capeknya. Ketika para laki-laki, para suami pulang ngelihat ibu-ibunya, istri-istrinya lucu-lucu, hilang sakitnya, hilang capeknya. Asal lucu-lucu. Kalau pulang kerja, suami pulang kerja, datang istrinya ngomel, tambah pusingnya. Makanya suami-suami harus doa, qurrata a'yun rabbana hablana min azwajina. Tuh, yang pertama didoain untuk para suami, ya Allah jadikan istriku, wa dzurriyyatina, dan keturunanku. Berarti istrinya harus doa. Ini ilmu buat para suami, tapi suaminya yang hadir sedikit. Nanti kasih tahu dah. Nah, ketika pulang kerja nyampe rumah, qurrata a'yun, menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ketika ditinggalkan kerja, istri bisa menjaga harkat dan martabat dirinya, menjaga pergaulannya, menjaga kesucian cintanya, sehingga qurrata a'yun bisa dimakna sangat luas sekali maknanya. Itulah beberapa doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Nabi juga mengajarkan, barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi anakmu yang sudah lahir. Wa syakartal wahid, dan semoga engkau juga bersyukur kepada zat yang telah memberikan anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terima kasih sudah dipercaya untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh-solehah. Itu, amin.
Bukan hanya kita orang-orang soleh yang pengen anak kita soleh, ya Pak. Kita pengen banget anak-anak soleh, tapi bukan cuma kita, orang jahat aja pengen punya keturunan yang soleh-soleha, bener gak? Ada orang tuanya penjahat, nak, semoga engkau nggak kayak baba nih. Baba udah kadung masuk kriminal, semoga engkau enggak. Ya. Ada anak pang, ada anak jalanan, ketika mereka berkeluarga, ya Allah, semoga anak saya ini anak yang baik, nggak kayak emak babanya, udah keburu tanggung dalam dunia hitam. Ya. Maka orang-orang yang jahat pun, yang tidak soleh pun menginginkan punya anak-anak yang soleh-solehah. Maka penting sekali punya anak soleh sebagai doa. Ya, karena ada salah satu doa yang paling diterima oleh Allah, amal yang termasuk dalam amal jariah adalah doa anak yang soleh. Artinya doa anak soleh, anaknya bisa doa. Maka ajarin anaknya di pengajian. Ya, kalau anaknya umum nggak bisa doa, lah gimana mau doain orang tua? Ya, doa sendiri aja susah. Makanya ajarkan agama kepada anak-anak kita. Maka penting sekali kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memiliki keturunan-keturunan yang soleh-solehah, punya anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Maka salah satu doa yang paling, ada 3 wanita, ada 3 perempuan yang doanya langsung tembus ke langit. Kalau 3 wanita ini sudah berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Oh, ini khusus buat ibu-ibu nih. Berarti yang perempuan, ibu-ibu, kalau ibu-ibu masuk ke dalam 3 golongan ini, doanya langsung dikabul oleh Allah, langsung mustajab. Yang pertama adalah doa ibu kepada anaknya. Ya, mau lagi sholat boleh, mau lagi Idul Fitri doain boleh, lagi di rumah tiba-tiba doain boleh, silahkan Bu, doain buat anak-anaknya. Anaknya mau laki mau perempuan, doa, ya Allah, semoga anak saya jadi orang kaya, bisa umrohin, bisa hajiin emak baba rezekinya begini, semoga enggak lu tong, semoga banyak rezekinya. Nah, rezeki emak babanya udah ketaker ya, segini-gini aja udah ya, tapi semoga anak kita, anak yang banyak rezekinya, jadi orang baik. Doa ibu kepada anaknya itu luar biasa. Yang kedua, doa istri kepada suaminya. Nah, makanya mau kerja doain ya, ayang beb, papa mau kerja, iya ayang, ya elah, aku doain biar selamat sampai tujuan, dapat rezeki yang banyak. Kalau dapat rezeki yang banyak kan buat ayang beb juga dandan, ya elah, buat beli baju baru, ya makanya doain. Buat skincare, katanya buat make up ya. Make up kan buat suami, maka suami suruh kerja yang banyak, deh kerja jangan pulang-pulang. Jangan pulang-pulang, tenang, cari duit yang banyak. Tapi kalau nggak pulang-pulang repot juga ini. Ya, duitnya aja. Makanya ada suami rela jauh-jauh di TKI kerja buat keluarganya, karena kalau kerja di Indonesia susah ya, kerja di Jakarta di Indonesia susah, kalaupun ada juga gajinya kecil, maka udah pergi aja ke luar negeri. Doain ya, doain suaminya, doain. Itu keringatnya suami Bu ya, itu ibadah. Keringat hasil kerjanya suami itu ibadah. Maka ada kisah dulu baginda Rasulullah sampai mencium tangan seorang pemuda yang berkeringat. Ini keringatnya ini untuk kebahagiaan keluarganya. Maka Rasulullah sampai cium tangan, ini tangan yang penuh dengan keberkahan ini karena bekerja untuk keluarga. Doa istri kepada suaminya. Perempuan yang ketiga yang doanya dikabul adalah doa anak perempuan kepada bapaknya. Doa anak perempuan kepada bapaknya.
punya anak perempuan kita didik, diajarin doa. Nah, ntar doain bapak ya, biar jadi bapak yang tambah solehnya, tambah rezekinya. Enak. Makanya punya anak perempuan itu keberkahan. Punya anak laki-laki itu adalah penerus. Anak laki-laki sebagai penerus, anak perempuan keberkahan ya. Alhamdulillah anak saya perempuan 3, jadi berkah, doain bapaknya semua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikit-dikit orang Islam tuh doa ya? Mau masuk toilet doa, keluar toilet doa, mau makan doa, mau tidur doa, mau wik apa sih? Mau ibadah doa. Semua kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus berdoa kepada Allah? Ada satu kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, tukang debatnya orang Islam ya. Seorang ahli filsafat yang suka berdebat. Kemudian di akhir hayatnya beliau menjadi sufi, menghiasi setiap harinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kenapa sih orang harus berdoa? Ternyata pada suatu ketika bertemu antara jin yang menggoda orang Islam, orang beriman, sama ketemu jin yang menggoda orang kafir. Ketemu nih, diceritain dalam kitabnya. Ini dialognya lucu banget ya. Bagi saya nih dialognya lucu banget. Jin kafir bertanya, wahai jin yang menempel pada orang Islam, kamu kok kurus, kering, gepeng, lusuh, dekil, kata dia. Kata jin yang nempel pada orang Islam itu, ya gimana? Mau makan dia doa, mau minum dia doa, mau tidur dia doa, kagak bisa ngapa-ngapain saya. Makanya jinnya kurus, kering, lusuh, dekil. Tuh. Balik nanya, jin yang nempel sama orang Islam ini nanya, loh kamu kok bisa gemuk begitu sih? Badan seger, gemuk, besar, rapi, matching lagi. Ya gimana? Orang non muslim kan nggak pernah doa. Mau makan main makan aja, mau minum main minum aja, masuk toilet toilet aja, tidur tidur aja, nggak ada doanya. Makanya jinnya gemuk, besar, seger. Ya. Makanya hati-hati nih sama orang yang gemuk-gemuk nih, saya curiga nih. Ya Allah. Enggak Bu, yang gemuk banget, orang gemuk banget, ini gemuk banget. Curiga jadinya, enggak ya? Ya Allah. Itulah makanya dari dialog itu kita bisa mengambil hikmah. Jin akan selalu menggoda kita umat Islam. Jin akan selalu mengiringi kita umat Islam. Diikutin semua aktivitasnya. Kalau kita selalu berdoa kepada Allah, jin juga lama-lama capek ngikutin kita. Tapi jin itu tidak akan pernah berhenti, terus mengikuti kita. Ya, kita bikin jinnya kurus, kering, kerontang, dekil lah. Tugas kita tuh doa. Ya Alhamdulillah. Makanya hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua dalam kehadirannya di rumah saya dalam rangka mendoakan anak saya ini. Nanti doa akan dibacakan oleh teman saya Pak Munjid, nanti akan berdoa ya. Saya sambutan sekaligus tausiah, dan alhamdulillah kita mencari nama yang terbaik, Aishwa Zikra Ramadhani. Aishwa artinya dalam bahasa Arab, Aish itu hidup mandiri ya. Aishwa itu artinya hidup mandiri, berkecukupan, bisa menjaga dirinya,
Zikra itu artinya banyak berzikir, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dan Ramadhani karena lahir di bulan Ramadan, tanggal 12 Ramadan di Rumah Sakit Siloam pada setengah 6 pagi ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita mencari nama Aishwa Zikra Ramadhani. Emang agak rumit Bu ya. Kalau generasi Z itu semakin lama tuh nama-nama semakin susah. Kalau generasi milenial tuh nama ya Joko, Bambang, Sugeng gitu kan banyak ya. Namanya banyak gitu kan. Ya. Kalau generasi semakin kesini nama-nama udah mulai susah disebutkan karena nggak pengen sama gitu. Pengen nyari nggak pengen sama, pengennya nyari yang beda. Karena kalau yang sama nengoknya bareng. Nama anak Muhammad, Muhammad nengok semua. Ya. Kalau nama ibu-ibu yang paling banyak apa Bu? Dewi, ya bener. Dewi, ya nengok semua. Kan guru kan nggak tahu manggilnya nama depan. Siapa lagi? Siti, Siti nengok semua. Sri juga banyak loh ya. Nah ini semakin lama generasi kita mencari nama-nama yang belum pernah ataupun jarang. Ya, termasuk nama saya Haris ini cuma ada 2 di sini ya. Haris Nur Hakim sama Pak Haris Dudung. Untung cuma 2. Ada Haris juga ya. Papanya Yaya. Oh, Haris juga. Oh, alhamdulillah. Haris penjaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Demikian sambutan sekaligus sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mohon maaf juga apabila ada hidangan hidayah, ada hidangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut